Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, siswa dari SMK Negeri 1 Tanjung Batu, kelas 10 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan beberapa soal, yakni soal yang pertama, jelaskan dampak letak garis lintang Indonesia terhadap kondisi fisik dan sosial Indonesia. Secara fisik, Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi di sebagian besar wilayahnya, serta memiliki keragaman ekosistem yang kaya. Hal ini mempengaruhi pertanian, flora, dan fauna di wilayah tersebut. Dan secara sosial, letak geografis ini mempengaruhi budaya dan adat istiadat masyarakat. Soal yang kedua, jelaskan bentuk sistem politik yang dianut di Indonesia. Indonesia menganut sistem politik republik dengan bentuk pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini memiliki lembaga-lembaga demokratis seperti presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum, DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memeriksa keabsahan undang-undang. Soal yang ketiga, latar belakang dibentuknya kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dibentuk atas dasar kepentingan bersama antara dua negara untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor yang mendukung pembentukan kerjasama bilateral antara negara-negara meliputi kebutuhan akan perdamaian, keamanan, pembangunan ekonomi, dan meningkatkan hubungan diplomatik. Untuk soal yang keempat, jelaskan kondisi sosial Indonesia saat ini yang sedang mengalami pesta demokrasi pelimpahan presiden dan wakil presiden. Saat ini, Indonesia sedang mengalami pesta demokrasi dalam pelimpahan kekuasaan dari presiden dan wakil presiden yang lama kepada yang baru setelah pemilihan umum. Proses ini mencerminkan kematangan sistem demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan politik dipindahkan secara damai dan teratur setelah pemilihan yang bebas dan adil. Untuk soal nomor 5, bagaimana terjadi interaksi antara dua daerah yang berlainan, misal daerah pegunungan dan daerah pantai? Yang pertama, perdagangan. Daerah pegunungan yang kaya akan hasil pertanian atau kerajinan tangan dapat melakukan perdagangan dengan daerah pantai yang memiliki akses ke pasar luar negeri melalui pelabuhan. Yang kedua, pariwisata. Wisatawan dari daerah pantai mungkin tertarik untuk mengunjungi daerah pegunungan untuk menikmati pemandangan alam, kegiatan petualangan, atau budaya lokal, dan sebaliknya. Yang ketiga, pertukaran sumber daya alam. Daerah pantai mungkin membutuhkan sumber daya alam seperti hasil pertanian dari daerah pegunungan, sementara daerah pegunungan mungkin membutuhkan produk-produk yang berasal dari laut. Dengan ini, saya mengakhiri presentasi saya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, siswa dari SMK Negeri 1 Tanjung Batu, kelas 10 TKJ 1. Saya akan mempresentasikan beberapa soal, yakni soal yang pertama, jelaskan dampak letak garis lintang Indonesia terhadap kondisi fisik dan sosial Indonesia.
Secara fisik, Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi di sebagian besar wilayahnya, serta memiliki keragaman ekosistem yang kaya. Hal ini mempengaruhi pertanian, flora, dan fauna di wilayah tersebut. Dan secara sosial, letak geografis ini mempengaruhi budaya dan adat istiadat masyarakat. Soal yang kedua, jelaskan bentuk sistem politik yang dianut di Indonesia. Indonesia menganut sistem politik republik dengan bentuk pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini memiliki lembaga-lembaga demokratis seperti presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum, DPR sebagai legislatif, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memeriksa keabsahan undang-undang. Soal yang ketiga, latar belakang dibentuknya kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dibentuk atas dasar kepentingan bersama antara dua negara untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor yang mendukung pembentukan kerjasama bilateral antara negara-negara meliputi kebutuhan akan perdamaian, keamanan, pembangunan ekonomi, dan meningkatkan hubungan diplomatik. Untuk soal yang keempat, jelaskan kondisi sosial Indonesia saat ini yang sedang mengalami pesta demokrasi pelimpahan presiden dan wakil presiden. Saat ini Indonesia sedang mengalami pesta